Pada tahun 1881, Michelson membangun interferometer berdasarkan percobaannya. Michelson melihat bahwa interferometer dapat digunakan untuk menentukan panjang gelombang. Pada percobaan ini diperlukan pemahaman tentang konsep pola interferensi pada interferometer Michelson. Interferensi adalah bertemunya dua gelombang dalam satu titik. Jika cahaya tersebut bersifat membangun, maka akan terbentuk pola terang. Jika cahaya tersebut bersifat melemah, maka akan timbul pola gelap. Dalam percobaan kali ini ada beberapa rumusan masalah, diantaranya bagaimana memahami eksperimen interferometer Michelson, dan yang kedua bagaimana mengukur panjang gelombang sinar laser Henne khususnya pada laser yang berwarna merah. Ada juga beberapa tujuan dalam percobaan kali ini. Yang pertama dapat meneliti eksperimen interferometer Michelson, dan yang kedua dapat mengukur panjang gelombang sinar laser Henne terutama pada sinar laser yang berwarna merah. Dan yang terakhir, ada juga manfaat yang didapat dari percobaan kali ini. Yang pertama, mampu memahami eksperimen interferometer Michelson, dan yang kedua, mampu mengukur panjang gelombang sinar laser helium neon khususnya pada sinar laser yang berwarna merah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dasar teori dari percobaan interferometer Michelson menggunakan laser HEMR. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori dari percobaan interferometer Michelson menggunakan laser HEMR. Pertama, laser. Laser merupakan mekanisme suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik. Biasanya dalam bentuk cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata dan juga dapat dilihat mata normal melalui proses terstimulasi. Kemudian, laser memiliki sifat keselarasan, intensitas, monokromatik, dan koherensi. Laser HEMR merupakan jenis laser gas yang ditimbulkan oleh molekul dan atom netral. Laser ini dapat berosilasi pada panjang gelombang 0,633 mikrometer dan 3,39 mikrometer. Kemudian, cahaya adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang tampak oleh mata manusia dalam bentuk energi elektromagnetik yang disebut radiasi. Kemudian interferensi ialah penggabungan secara superposisi dua gelombang atau lebih dalam suatu titik dalam suatu ruang. Interferensi ada dua. Yang pertama, interferensi konstruktif di mana dua gelombang atau lebih bertemu pada suatu titik dengan fase yang sama dan saling menguatkan sehingga terjadi pola terang. Kemudian yang kedua adalah interferensi destruktif, yaitu interferensi yang saling melemahkan, di mana dua atau lebih gelombang bertemu pada suatu titik dengan fase yang berbeda dan saling melemahkan sehingga terjadi pola gelap. Ini adalah alat dan bahan dari percobaan interferensi Michelson. Ini adalah laser helium neon yang berfungsi sebagai sumber laser. Dan ini adalah diffuser yang berfungsi sebagai pembesar laser datang. Ini adalah beam splitter yang digunakan sebagai pemisah laser datang. Dan ini adalah cermin bergerak yang berfungsi sebagai pengatur terang gelap cahaya laser. Sedangkan ini adalah cermin tetap yang berfungsi sebagai pengatur ada tidaknya interferensi pada layar pengamat. Sedangkan ini adalah chronometer genap yang berfungsi sebagai pengukur perpindahan cermin bergerak. Dan ini adalah pengamat yang berfungsi sebagai tempat mengamati interferensi. Baik, prosedur percobaan dari interferometer Michelson ini yang pertama, hubungkan laser helium neon ke sumber tegangan. Setelah disambungkan ke sumber tegangan, tekan tombol on pada laser helium neon. Setelah dihidupkan, laser helium neon akan menuju ke diffuser, di mana diffuser ini laser helium neon yang dihasilkan akan diperbesar. Selanjutnya yaitu pada saat laser sudah menuju ke diffuser, maka akan menuju ke beam splitter, di mana pada beam splitter ini laser akan memecah menjadi dua, ada yang ke cermin bergerak dan ada yang ke cermin tetap, di mana pada cermin bergerak dan cermin tetap ini akan memantulkan
dipantulkan kembali ke beam splitter. Nah, pada cermin bergerak ini, untuk menghasilkan interferensinya, maka aturlah bagian-bagian dari cermin tetap ini untuk menghasilkan interferensi yang sempurna. Setelah itu, cahaya dari beam splitter ini yang sudah dipantulkan akan ada yang diteruskan sehingga menghasilkan interferensi yang sempurna. Selanjutnya yaitu, aturlah posisi mikrometer knob ini pada skala 0. Jika sudah pada skala 0, maka putarlah mikrometer knob ini berlawanan arah pada jarum jam untuk menghitung banyaknya garis terang dan gelap sebanyak 4, 8, 12, 16, dan 20. Setelah itu, baca dan catatlah perubahan skala mikrometer knobnya. Alat interferometer Michelson ini memanfaatkan prinsip interferensi yang terjadi pada cahaya karena adanya penggabungan cahaya hasil refleksi dan transmisi oleh beam splitter pada interferometer. Dua cahaya hasil pembiasan dan pemantulan ini kemudian bergabung pada satu layar pengamatan yang kemudian menghasilkan pola gelap terang sebagai ciri telah terjadi interferensi. Dari data yang diperoleh, didapatkan bahwa penambahan dan banyaknya jumlah N berbanding lurus dengan pergeseran cermin yang dilakukan. Hal ini dapat terlihat dari semakin besar nilai N, maka nilai jarak pergeseran cermin terhadap titik acuan juga menunjukkan angka yang semakin besar. Berdasarkan analisis dari data yang diperoleh, jika dibandingkan dengan panjang gelombang laser HENE pada alat sebesar 633 nanometer yang ternyata memiliki selisih terhadap panjang gelombang pada saat melakukan percobaan. Adapun selisih ini terjadi pada saat proses pemutaran mikrometer terhadap pola string yang berbentuk pada layar pengamatan. Alat interferometer Michelson yang sangat sensitif terhadap getaran, dalam arti ketika sudah didapatkan pola interferensi yang cukup baik, dapat langsung berubah ketika ada getaran kecil di meja. Hal ini tentu akan pula mempengaruhi pada saat pengambilan data. Kesulitan juga pada saat mendapatkan pola interferensi lingkaran yang berpusat di tengah layar karena sulit menentukan posisi antara sinar laser dengan sinar agar lurus. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, jarak lintasan yang lebih banyak akan mempengaruhi fase gelombang ke layar pengamat. Yang kedua, interferensi konstruktif akan terjadi apabila panjang lintasan gelombang mencapai lambda, dan apabila tidak mencapai lambda akan terjadi interferensi destruktif. Semakin besar nilai N, maka nilai D semakin besar. Panjang gelombang laser secara teori tidak sama dengan panjang gelombang laser pada alat, dikarenakan kurang tepat saat mengkalibrasi mikrometer